Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang uji validitas dan reliabilitas. Kita masuk pada bagian topik yang pertama, yaitu uji validitas instrumen. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Ada beberapa pengertian validitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Grunwald dan Lin tahun 1990, validitas adalah ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Menurut Anastasi tahun 1990, validitas adalah ketepatan mengukur konstruksi menyangkut what the test measure and how well it does. Yang ketiga, menurut Arikunto tahun 1995, validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur. Dan yang keempat, menurut Sukarji tahun 2000, validitas adalah derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil uji validitas skala menggunakan formula Aiken, yaitu dengan rumus V sama dengan sigma S per buka kurung N dikali C kurang 1 tutup kurung, yang dimana keterangannya itu S sama dengan R dikurang LO, dan LO itu merupakan angka penilaian validitas yang terendah atau dalam hal ini adalah 1, C merupakan angka penilaian validitas yang tertinggi atau dalam hal ini adalah 4, R merupakan angka yang diberikan oleh penilai, dan N merupakan jumlah expert. Berikut akan dijelaskan beberapa jenis validitas. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi merujuk pada sejauh mana isi dari suatu perangkat instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka validitas isi adalah kesesuaian soal-soal atau materi dalam ujian dengan apa yang telah dipelajari siswa. Menurut Mardaki tahun 2008, validitas isi dibagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, fake validity atau validitas muka. Validitas muka terpenuhi jika seseorang yang ahli menilai tes dan menyimpulkan bahwa tes tersebut mengukur ciri yang relevan. Seseorang yang dapat melakukan penilaian adalah seseorang yang ahli dalam melakukan penilaian. Jika orang yang ahli tersebut menganggap instrumen tidak sesuai, maka validitas muka dipertanyakan. Yang kedua ada logical validity atau validitas logis, yang dimana validitas logis merupakan tipe yang lebih canggih dan modern dari validitas muka. Validitas logis melibatkan definisi dari tingkah laku untuk diukur menggunakan sebuah tes atau desain item yang logis. Validitas logis sangat berguna dalam mengembangkan tes, khususnya dalam bidang akademik, misalnya prestasi. Yang kedua ada validitas kriteria. Validitas kriteria dikenal dengan nama lain, yaitu validitas empiris. Validitas kriteria digunakan ketika nilai atau skor tes dihubungkan dengan suatu kriteria. Kriteria adalah beberapa perilaku di mana nilai tes dapat digunakan untuk memprediksi validitas. Hubungan kriteria dideskripsikan sebagai sebuah koefisien korelasi atau skor tes atau prediktor dengan skor kriteria. Simbol korelasinya adalah RXY, di mana X adalah skor tes, sedangkan Y adalah skor kriterianya. Untuk menghitung besarnya korelasi dapat digunakan rumus korelasi produk moment persen. Terdapat beberapa rumus yang berbeda untuk menghitung koefisien korelasi persen menurut Reynolds tahun 2010. Salah satu di antaranya adalah sebagai berikut, yang dimana rumusnya RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat akar dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana keterangannya N merupakan banyaknya peserta tes, XY jumlah dari perkalian XY, X merupakan jumlah dari skor prediktor, Y merupakan jumlah dari skor kriteria, X pangkat 2 merupakan jumlah dari
kuadrat skor prediktor, dan Y pangkat 2 jumlah dari kuadrat skor kriteria. Yang ketiga yaitu ada validitas konstruks, adalah validitas yang berhubungan dengan perluasan suatu tes yang mengukur suatu karakteristik khusus untuk konstruks tertentu. Validitas konstruk adalah validitas yang utama untuk menilai individu-individu pada kemampuan dan karakteristik psikologis tertentu. Di sini saya sudah menyertakan tabel dengan butir soal item, yaitu ada 15. Dengan namanya itu ada A sampai dengan O, dan diberikan masing-masing nilai dan juga skor total, yang dimana untuk menghitung harga korelasi setiap butir atau item pertanyaan 1 dengan rumus persen produk momen, yang dimana rumusnya R hitung sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, yang dimana akar dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, yang dimana untuk cara menghitungnya itu kita ambil dari item dari 1 sampai 5, yang dimana di situ ada angka 1 sampai dengan 10, yang dimana masing-masing diberikan skor nilai, yang dimana kita hitung satu-satu. Jadi jika ada nama itu yang pertama di kolom pertama itu ada namanya itu A, maka untuk menghitungnya itu mulai dari angka 1, yang dimana dia terisi dengan skor yaitu 3, begitu seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada bagian teori related validity dan kriteria related validity ST of contents, yang dimana yang pertama itu ada teori related validity. Validitas tes dibagi dalam 3 kelompok utama, yaitu validitas isi, validitas hubungan kriteria, dan validitas konstruk. Meskipun validitas dapat dilakukan dengan berbagai jenis validitas tersebut, tetapi peneliti dapat memilih salah satu jenis validitas yang disesuaikan dengan tujuan mengembangkan instrumen. Ketika menggunakan validitas kriteria, maka peneliti akan berhubungan dengan perhitungan, statistik, ataupun pemeriksaan korelasi. Sedangkan ketika menggunakan validitas isi, maka penentunya tidak berhubungan dengan statistik tertentu. Yang kedua, yaitu teori menurut kriteria related validity. Validitas berdasarkan kriteria merupakan prosedur pendekatan validitas berdasarkan kriteria menghendaki tersedianya kriteria eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes, yang dimana ada 3, yaitu concurrent validity. Jika pengujian korelasi dilakukan terhadap skor instrumen baru dengan instrumen yang mempunyai kriteria relevan. Yang B, predictive validity. Jika korelasi skor kedua instrumen merupakan hasil pengukuran sebelum pengukuran pada saat yang berbeda, di mana pengukuran instrumen yang baru dilakukan sebelum pengukuran instrumen lain yang memiliki kriteria relevan. Dan yang C, konstruk validity. Suatu instrumen dirancang untuk mengukur konstruk tertentu. Selanjutnya kita masuk pada bagian materi kedua, yaitu uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama atau tes dengan tes ulang akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip, atau reliabilitas antar penilai. Reliabilitas tidak sama dengan validitas, artinya pengukuran yang dapat diandalkan atau mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukannya berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain yaitu tes, retest, ekuivalen, dan internal konsistensi. Internal konsistensi sendiri memiliki beberapa teknik uji yang berbeda. Teknik uji reliabilitas internal konsistensi terdiri dari uji Spillit, half, KR20, KR21, dan alpha Cronbach.
Setiap uji memiliki kriteria instrumen seperti apa yang bisa diuji dengan teknik tersebut. Ada 3 teknik. Teknik yang pertama yaitu ada tes retest. Pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Teknik yang kedua itu ada ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen atau sebanding atau sepadan. Teknik yang ketiga yaitu ada internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Selanjutnya, homogenitas, ekuivalensi, dan analisis. Uji homogenitas sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, ilmu kesehatan, dan bisnis. Dalam penelitian, uji homogenitas seringkali dilakukan untuk menentukan apakah perbedaan antara kelompok atau unit eksperimen disebabkan oleh perlakuan yang diterima dan bukan karena variasi, acak, atau kesalahan eksperimen. Cara menggunakan analisis homogenitas dengan uji Bartlett. Uji Hartley merupakan uji homogenitas variasi yang sangat sederhana karena cukup membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil. Uji homogenitas variansi dengan rumus Hartley bisa digunakan jika jumlah sampel antar kelompok sama, misalnya ada 2 populasi normal dengan varians, yang dimana yaitu dengan rumusnya itu H0 sama dengan sigma 2/1 sama dengan sigma 2/2. H1 yaitu sigma 2/1 dibagi sigma. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis H0 adalah yaitu dengan rumus F sama dengan varians terbesar dibagi varians terkecil, yang dimana tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F1. Selanjutnya itu ada ekuivalensi dan analisis item. Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, manipulasi, serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Jadi analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Ataupun teknik analisis statistik yang digunakan adalah uji beda. Uji digunakan untuk menguji signifikan perbedaan 2 buah min yang berasal dari 2 buah distribusi. Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan analisis data untuk uji persyaratan, yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. Di video ini, saya sudah menyertakan 3 kasus yang akan kita bahas. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk kasus yang pertama, yaitu pada sebuah penelitian tentang kepuasan pengguna rekam medis elektronik melalui pendekatan EWCS di Rumah Sakit X. Desain penelitian menggunakan pendekatan cross-seksional, yang berarti data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Metode tersebut untuk menggambarkan keadaan atau prevalensi dari fenomena tertentu pada populasi yang diteliti, dan pada uji validitas dan reliabilitas pada jurnal. Uji validitas berdasarkan jurnal tersebut dilakukan untuk jawabannya. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kuesioner memberikan hasil yang stabil dan konsisten ketika digunakan untuk mengukur pengetahuan dan perilaku swamedikasi pada responden. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, seorang mahasiswa MIK tingkat 4 sedang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Motivasi Perawat Terhadap Ketepatan Waktu Pengembalian Berkas Rekam Medis Rawat Inap di Rumah Sakit Y. Buatlah kerangka konsep dari kasus di atas, di mana di sini kerangka konsepnya untuk variabel independennya itu adalah motivasi perawat, sedangkan untuk variabel dependennya ketepatan waktu pengembalian berkas rekam medis rawat inap.
Selanjutnya, untuk kasus yang ketiga, seorang mahasiswa MIK tingkat 4 sedang melakukan penelitian dengan judul pengaruh motivasi perawat terhadap ketepatan waktu pengembalian berkas rekam medis rawat inap di Rumah Sakit Y. Buatlah rancangan penelitian dari kasus di atas, yang dimana jawabannya itu untuk rancangan penelitian jenis penelitian ini adalah kuantitatif, menggunakan survei analitik dengan pendekatan cross-seksional.